Dan untuk mengetahui kesiapan tim SAR dalam menghadapi situasi darurat erupsi Semeru, kami akan berbincang dengan Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya, yakni Bapak Nanang Sigit. Halo, selamat siang Pak Nanang. Ya, selamat siang, Mbak. Baik, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami, Pak. Langsung saja, Pak Nanang, bagaimana untuk update hari ini dari tim SAR terkait dengan meletusnya Semeru dari status hingga kondisi radius evakuasi seperti apa, Pak, sejauh ini? Ya, setelah tadi pagi jam 6, kemudian dari PVMBG juga menyampaikan bahwa kondisi Semeru terpantau jelas, kabut 0 hingga 2, asap kawah tidak teramati, dan juga letusan asap juga secara visual tidak teramati, dan hanya dominan tertutup oleh kabut ya. Kemudian pada hari ini atau dari pagi ini lebih kami terfokus pada pendaki yang memang saat itu sedang berada di pendakian Randu Gombolo gitu. Kemudian karena ada himbauan untuk penutupan dan diharapkan untuk turun, kemudian kami dan tim yang ada memastikan untuk para pendaki itu turun dari Randu Gombolo. Iya, baik Pak Nanang. Lalu seperti apa Pemkab Lumajang ini menetapkan masa tanggap darurat selama 7 hari untuk jalur evakuasi tim SAR seperti apa Pak? Kendalanya apa Pak yang saat ini terjadi di lapangan? Ya, untuk kendala sendiri sebenarnya tidak ada terkait dengan kendala. Memang ada jalur-jalur yang terputus, atau artinya yang dari kemarin sore itu areanya terkena dampak sehingga terputus, ataupun ada kerusakan, beberapa kerusakan, tapi sebenarnya tidak menjadi kendala yang pasti untuk pelaksanaan evakuasi. Karena memang dari kemarin sore, tadi malam juga melaksanakan evakuasi baik secara mandiri maupun ada satu orang yang dievakuasi dalam kondisi luka bakar ya. Baik, Pak, informasi yang kami terima bahwa Gunung Semeru ini menyemburkan awan panas kurang lebih sejauh 5,5 km. Lalu hingga saat ini berapa banyak tim SAR yang telah dikerahkan dengan naiknya status? Apakah akan ada penambahan dari petugas tim SAR gabungan atau tim bantuan lain, Pak? Ya, memang awan panas kemarin sampai dengan 13 km sebenarnya, sampai ke jembatan Geladak Perak itu udah 13 km, perkiraannya segitu. Dan untuk kedepannya apakah ada penambahan lagi, nanti kita akan melihat dari perkembangan kondisi dari gunung tersebut. Kalau melihat dari sekarang memang kondisi sudah tidak seperti kemarin sore yang kemudian ada awan panas, sehingga tadi saya sampaikan kita lebih terfokus pada menurunkan atau para pendaki yang memang saat ini ada di atas untuk turun, dan saat ini juga posisi sudah mulai turun dan beberapa sudah masuk di pos Ranupane. Kemudian untuk tim yang terlibat memang ada saat ini pun sudah cukup banyak. Kami ada 13 dari institusi maupun dari potensi yang ada di sekitar wilayah Surabaya, Lumajang, Jember, seperti itu. Iya, artinya tadi Anda sampaikan bahwa semburan awan panas ini sudah mencapai kurang lebih radius 13 km, berarti ada peningkatan begitu Pak. Lalu untuk saat ini apakah ada korban yang meninggal dunia Pak? Untuk korban meninggal dunia tidak ada, hanya memang kemarin ada kemarin sore itu ada 3 korban yang luka bakar karena mereka melintasi, itu pun karena mereka melintasi di jalan yang memang dilalui ataupun di jembatan yang memang dilalui oleh awan panas tersebut. Oke, jika tadi Anda sempat nyatakan hingga saat ini tidak ada korban meninggal dunia, kita juga berharap hal serupa. Namun untuk korban luka bakar ini sudah ada berapa orang Pak begitu? Yang luka bakar ada 3 orang dari beberapa, yang 2 itu adalah dari Desa Maron, yang 1 dari Dusun Sumbersari ya. Jadi ada 3 orang.
Oke, sejauh ini bagaimana Pak untuk penanganan dari korban luka bakar ini sendiri? Apakah sudah dibawa ke rumah sakit terdekat atau malah masih berada di sekitar posko evakuasi begitu Pak? Untuk yang luka bakar ini, Mhm. dua dirawat di RSUD Haryoto dan yang satunya di Puskesmas Pasiran di Mhm. sekitar lokasi. Oke, baik Pak. Lalu untuk para pengungsi yang sudah dievakuasi di posko atau pengungsian apa saja yang saat ini dibutuhkan? Terkait dengan kebutuhan dari pengungsi, mungkin nanti dari pihak BPBD yang akan menyampaikan Mhm. ya terkait dengan kebutuhan ataupun berapa pengungsi yang ada di kecamatan tersebut. Mungkin dari pihak BPBD aja kami terlihat lebih ke tim untuk evakuasi saja. Ya, sejauh ini Pak, apakah tim SAR sendiri memiliki prosedur khusus untuk evakuasi pendaki yang mungkin masih berada di jalur pendakian seperti Ranukumbolo atau fokus utamanya pada warga desa sekitar? Ya untuk warga sekitar saat ini kan sudah dari kemarin sudah yang Mhm. memang akan dilalui ataupun yang di bawah 13 kilometer itu kan sudah evakuasi secara Dievakuasi. mandiri dari kemarin. Mhm. Fokus kita saat ini adalah ke pendaki, meskipun sebenarnya di jalur pendakian itu dari kemarin juga memang aman ataupun tidak terdampak oleh erupsi ya. Tapi karena memang kondisi kita tidak tahu ke depan akan seperti apa, karena memang udah level awas sehingga harus diturunkan semuanya dan kami saat ini pun sedang memastikan untuk semua bisa turun aman dan ya semuanya safe gitu. Jadi ini untuk jaga-jaga jika terjadi erupsi kembali ataupun lebih ada dampak yang lebih besar daripada itu. Oke, baik Pak. Lalu bagaimana dari tim SAR sendiri terlibat dalam penyampaian informasi atau himbauan kepada masyarakat untuk memberikan edukasi untuk mencegah terjadinya kepanikan selama masa tanggap darurat? Ya, kami dari kemarin juga sudah menyampaikan baik Mhm. melalui media sosial maupun juga melalui radio yang di sekitar Surabaya. Ya, baik Pak. Tadi kan Bapak juga sudah jelaskan bahwa saat ini Gunung Semeru ini sudah dinaikkan ke level status 4. Langkah antisipasi apa yang Bapak siapkan bersama tim SAR ini untuk menghadapi peningkatan dari aktivitas vulkanik? Mengingat tadi sempat Anda sampaikan juga bahwa per hari ini radiusnya sudah mencapai 13 kilometer. Ya, tentunya kami tentukan ada posko ya, ada posko bersama dengan pemerintah daerah setempat dan TNI Polri dan yang lainnya potensi yang ada. Tentunya kami tetap mengkoordinasikan kemudian merencanakan hal-hal apa yang harus kita laksanakan jika terjadi efek atau dampak yang lebih lagi dari apa yang ada sekarang terkait dengan evakuasinya akan kemana, jalur evakuasinya, kemudian nanti terkait dengan logistik maupun juga rumah sakit rujukan yang nanti Mhm. akan apa namanya dipersiapkan jika memang ada dampak yang lebih dari yang ada di hari kemarin maupun hari ini. Baik, Pak Nanang, sejauh ini dari tim SAR sendiri sudah menyiapkan berapa posko untuk situasi tanggap darurat saat ini, Pak? Ya untuk posko kami tidak mandiri, tapi posko adalah Mhm. terpadu ya dengan pemerintah daerah setempat, dengan BPBD dan yang lainnya di wilayah Supiturang, kemudian termasuk di area pendakian juga kami ada posko di sana untuk terkait Mhm. dengan pendakiannya. Iya, baik. Terima kasih Pak Nanang selaku Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya atas waktunya dan selamat kembali.